kalau dia memenuhi ketentuan ya Kak ya, itu sebesar-besarnya biayanya itu bakal di-cover. Tapi kalau nggak memenuhi ketentuan itu, sekecil apapun itu nggak akan dibayarin. Investasi yang ada di asuransi unit link itu bisa dicairkan karena itu Oke. haknya nasabah sebenarnya. Ya. Tapi yang perlu kita tahu nih Kak ya, apa efeknya kalau misalkan kita ambil dananya? Klaim asuransi terbesar berapa sih? Yang sampai wow, fantastic number gitu. 11 miliar. Selamat datang di podcast Bicara Uang, sahabat Miraset. Kali ini kita akan ngomongin tentang uang asuransi. Sudah pada punya asuransi belum? Kalau misalnya belum, kenapa harus punya? Nah, kali ini kita kedatangan tamu. Ini adalah Astuti, betul ya? Astuti ya? Betul. Dan sudah ada Certified Financial Planner-nya. Jadi langsung lengkap. Kita nggak cuma bahas asuransi, tapi pengelolaan keuangan juga gitu ya. Halo, apa kabar Tuti? Baik Kak Mike. Halo, aduh cantik banget ya. Nih Wow, thank sering-sering you. dong kayak gini guys, bintang tamunya gitu ya. Oke, Tuti, ini kan kamu bekerja di bidang asuransi. Yes, betul. Boleh ceritain nggak profil kamu dulu deh kayak Oke. gitu. Thank you Kak Mike. Jadi perkenalkan nama saya itu Astuti Nerdisa. Oke, Jadi emang benar ya, sebelumnya memang kerja di perusahaan banker ya. di bank. Yes, Oke. Nah, Bank. kemudian ambil sertifikasi financial planner. Oh wow, oke. Yes, dan sekarang udah full time jadi business partner di Wah ini dia. Sudah punya sahabat Miraset, bukan sponsor. bukan sponsor ya. Nanti Tapi kalau mau, boleh. tapi boleh. Kalau mau registrasi bisa hubungi nanti ya ke Tuti. Oke. Berarti berarti setelah dari bank ambil CFP Yes, dulu. betul. Susah nggak sih ambil CFP? Pengen lagi gampang gue. ya, tapi enjoy sih belajarnya ya. Seru. Penting banget gak sih? Penting, benar. Berarti CFP itu kan berarti pengelolaannya nggak cuman keuangan secara keseluruhan. Iya, benar. Yang orang nggak banyak tahu asuransi itu masuk nggak sih ke situ? Yes, betul. Gitu ya? Jadi sebenarnya financial planning itu kan ada piramida keuangan ya. Oke. Jadi di piramida keuangan itu tuh ngajarin kita gimana ngatur keuangan. Jadi mana nih yang perlu kita prioritasin dahulu. Jadi Oke. kalau misalnya nih di level pertama setelah kita terima income ya Kak Mike ya, itu uangnya kita bayar dulu untuk biaya hidup. Oke. Makan, transportasi, ya bayar listrik. Primer lah ya. Ya, Oke. benar gitu ya. Atau dan juga termasuk bayar cicilan. Oke. Nah, berikutnya naik ke level kedua. Kalau misalkan biaya hidupnya udah terpenuhin, itu ada dana darurat sama proteksi. Which is itu adalah asuransi. Asuransi. Yes. Oh, jadi asuransi itu Di level diajarin kedua. di level kedua di CFP. Yes, betul. Berarti semua orang yang punya CFP itu sebenarnya mereka sudah melek Harusnya mengenai asuransi Iya. gitu ya. Karena kita nggak bisa bilang melek keuangan, tapi kalau kita mengabaikan salah satunya Kak. Jadi Oke. asuransi itu emang part of financial planning itu sendiri. Oke. Kalau misalnya gue bilang kalau kamu pengen menemukan financial freedom, apakah kamu harus asuransi? Betul, Itu wajib tuh. itu wajib. Oke. Karena- Proteksi ya. Yes, betul. Karena kan kalau misalnya tadi piramida keuangan ya, level 1 kita biaya hidup terpenuhin, terus kemudian level kedua itu dana darurat dan proteksi. Terus kemudian level ketiga Kak, itu investasi, tujuan keuangan. Jadi kan kita naik level terus ya. Oke. Kalau misalkan nih salah satunya yaitu misalkan dana darurat atau proteksi nggak dipunya gitu ya, kita bisa turun level. Jadi investasi kita itu bisa kejual gitu aja atau angus gitu, hanya untuk mengcover si level yang kedua tadi. Oh gitu ternyata. Lu tahu loh. Abis ini kayak gue bisa langsung dapat CFP nggak sih? Soalnya Boleh langsung dong. diajarin. Oke. Nah berarti kalau dari berdasarkan piramida level tadi, berarti sebenarnya proteksi itu didahulukan, baru investasi malah. Yes, betul. Wah ini gue baru tahu loh. Itu benar. Itu di level kedua yang sayangnya ya di Indonesia itu memang banyak yang lompat-lompat ya Kak. Betul. Salah satunya aku yang sebelum belajar CFP. Hmm. Jadi aku emang langsung investasi. Gitu. Sama lagi. Sama ya. Tapi untungnya udah punya sekarang asuransi. Karena udah teredukasi. Sudah teredukasi gitu. Jadi kalau misalnya kamu pengen pengelola keuangan yang baik dan benar, berarti itu level itu harus udah dilengkapin ya Yes, ibaratnya betul. kayak gitu Ada ya. prioritas level per levelnya. Oke.
Since dibicara uang kan biasanya bicara uang dari Miraset ini ngomongin tentang investasi, Yep. produk pasar modal. Sekarang kita mungkin ke lebih pentingnya lagi ke financial plan. Salah satunya yang di level kedua adalah proteksi asuransi. Seberapa penting asuransi itu boleh dijelasin lagi nggak lebih detail? Ada jenisnya atau apapun Oke. itu? Nah, kita mesti tahu dulu ya Kak, asuransi itu sebenarnya untuk menjaga keuangan kita kalau terjadi risiko. Risiko ya, Yes, oke. terjadi risiko ya, itu kuncinya sebenarnya. Nah, kita kan tahu ya Kak, sebenarnya yang namanya risiko, baik itu sakit, kecelakaan atau meninggal, itu bisa menimpa siapa aja. Siapapun, Yes, dimanapun, di mana aja, waspadalah, dan kapan waspadalah. aja. Jadi karena risiko itu kita nggak pernah tahu ya, Ya. lebih kepada kalau misalkan risiko itu benar-benar terjadi gitu ya, keuangan kita udah siap apa belum? Oke. Lebih ke arah sana. Hmm. Karena kita nggak pernah tahu Kak, risiko itu kan bisa tiba-tiba ya, nggak hanya menimpa kita atau misalkan bisa juga di sekeliling keluarga kita juga bisa, gitu. Berarti sebenarnya kalau misalnya dibilang penting, ini penting banget. Penting banget, benar. Penting banget untuk menjaga supaya kita terhindar dari risiko yang Yes. kita nggak tahu ke depan ya. Yes, betul. Berapa sih sebenarnya, ini dibicara uang kita langsung ngomongin uangnya berapa. Berapa sih sebenarnya minimum kita harus mulai asuransi? Oke, idealnya ya Kak, Idealnya. itu harus dialokasikan itu sekitar 10-15% dari income kita. Harus 10-15% dari Yes. income per bulan kita. Idealnya sih seperti itu, cuman kan Oke. kita harus melihat lagi kondisi keuangan masing-masing. Ntar gue lagi ngitung gaji dulu. Ayo berapa? Masih kecil. Masih kecil, bisa nambah ya. Oke, berarti tergantung situasi gitu ya. Yes, betul. Sesuai kebutuhan kan. Sesuai kebutuhan. Pokoknya berdasarkan rumus 10-15% dari income. Iya, betul. Kapan harus mulai? Secepatnya ya. Kalau udah punya income, Itu dari kecil udah bisa? Dari Udah. kita baby atau dari misalnya. usia 1 bulan itu udah bisa Kak. Berarti sebenarnya orang tua yang sudah punya anak pun sebenarnya anaknya sudah bisa ini Yes, ya. betul. Jadi rata-rata ya di asuransi itu memang bisa masuk dari usia 1 bulan sampai usianya 70. Oke. Karena kan bayi juga rentan sama penyakit ya Kak. Iya, Benar. betul. Apalagi setelah COVID ini kayaknya Iya. makin rentan dan gampang gitu ya. Dan kita kalau misalnya semakin lebih cepat untuk punya asuransi itu preminya lebih murah soalnya. Oh gitu. Ya. Oh iyalah ya, semakin tua kan biasanya semakin Risikonya risiko lebih besar tinggi, gitu. Benar. Jadi, tapi itu bukan berarti nggak bisa ya asuransi. Kalau sudah misalnya ada sahabat Miraset Iya. yang telat banget nih baru umur 45 ya, Oh, misalnya boleh. gitu, atau 50 yang sudah ternyata udah pensiun nih, Ya, ya. baru mulai mau asuransi, itu boleh nggak? Boleh sebenarnya, kebanyakan memang gitu ya Kak, baru sadarnya itu ketika udah Telat. pensiun ya kan. Karena mikir selama ini, oh nggak apa-apa udah punya asuransi kantor gitu ya. Nah ketika asuransi kantor berhenti ketika udah pensiun, baru di situ cari Kak. Nah boleh, tapi yang harus kita sadari adalah preminya pasti udah lebih mahal karena usia. Terus yang kedua, kesehatan Kak. Oke. Rata-rata memang kalau udah di usia pensiun itu udah ada riwayat sakitnya dan itu sulit banget untuk ngajuin asuransi. Sulit untuk ngajuin asuransi. Yes. Oh bisa ditolak juga? Bisa. Itu beberapa nasabah aku, ya itu nggak harus usia pensiun, usia muda pun karena udah ada riwayat sakit itu ditolak. Wow. Terus itu gimana dong? Maksudnya nggak bisa lagi dong? Nggak Berarti dia bisa. tidak bisa memenuhi level piramida yang kedua. Yes, mau nggak mau dia hanya mengandalkan ya yang apa yang disediakan pemerintah ya itu BPJS. BPJS gitu Yes. ya. Itu juga sulit lagi. Gimana BPJS? Kaum BPJS? Mi, gimana? Sulit nggak BPJS klaim? 2 minggu cair. 2 minggu cair. Lumayan lah ya. Kalau di asuransi, Kan cashless ya. Jadi Oh, kalau oke. misalnya rawat inap tinggal kasih kartunya. tinggal nunjukin kartu, Iya, betul. langsung udah pulang aja Iya, gitu ya. pulang Paling aja. selisihnya biasanya atau Kebetulan kayak aku kemarin rawat inap ya itu full cover sih Kak. full cover. Iya. Karena kerja di situ kali. Enggak sih. Karena nasabahku juga banyak ya. Oh, gitu? Betul. Wah, pengen pindah nih. Maksudnya pindah ini asuransi. Asuransi bukan pindah kantor. Saja. Katakanlah berarti ini penting banget. Harus dimulai sejak dini. Yes, betul. 10-15% dari income. Yap. Tapi kok gue sebagai kaum millennials ya, maksudnya gini. Kalau orang tua zaman dulu mikirnya harus nabung beli rumah. Boro-boro beli rumah gitu ya.
Untuk kebutuhan sehari-hari aja tinggal di Jakarta yang kemarin gue dengar berita 14,8 juta Juta per bulan. per bulan untuk bisa survive di Betul. kota tercinta ini gitu ya. Itu gede banget boro-boro untuk mikirin nyisihin 10-15% ke asuransi. Betul. Apalagi ini nggak berwujud. Jadi gimana sih maksudnya kalau kayak gue lebih mending ini ya masih pemikiran gue. Gue lebih mending untuk naro duit di investasi, angkanya ada di situ, Oke. gainnya ada di situ, Oke. gue bisa lihat angkanya. Tapi kalau misalnya asuransi yang sekarang pun gue Iya, jalanin tetap ada gitu ya, itu dia dipotong. Gue kebetulan di salah satu asuransi kompetitornya, maaf ya kak, itu gue bayar 585.000 kalau nggak salah per bulan auto debit, Iya. auto kredit. Tapi gue nggak tahu itu di mana Wujudnya angkanya gimana dan ya? kayaknya kalau Oke. dihitung dari 2017 sampai sekarang, puji Tuhan gue nggak sakit. Yap. Tapi itu nggak tahu di mana angkanya. Kalau Oke. gue hitung-hitung 585.000 dikali berapa tahun tuh? Udah mau 7 tahun, berapa 6 tahun jumlahnya lah. ya? Udah Terus duitnya banyak kan? kemana gitu ya? Duitnya kemana kayak gitu. Padahal Oke. kalau itu duit gue tabung masukin Oke. reksadana, apa nggak udah jadi berapa tuh gitu? Nah itu gimana? Oke. Lumayan panjang ya. Panjang ya maaf. Ini kayak curhat deh. Curhat ya. Gini kak, jadi kalau misalkan tadi ya masalah income dan berapa alokasinya, sebenarnya itu ya. nggak bisa dipaksain gitu ya. Harus 10-15% itu idealnya sebenarnya. Idealnya. Ya. Oke. Cuman kan kita nggak bisa mengukur misalkan nih seseorang gajinya berapa dan dapur masing-masing kan bisa beda-beda ya. Betul. Ada yang generasi sandwich juga gitu ya. Ya. Jadi kita nggak bisa paksain langsung naik ke level kedua. Kalau level satunya itu masih terganggu. Intinya di situ sih. Jadi kalau masih survive di level 1 ya, artinya dia masih mengandalkan BPJS BPJS. dan asuransi kantor yang memang disediakan. Oke. Nah, kalau memang sudah ada sisa ya, Mhm. itu baru dia boleh ke level kedua. Menjadi salah kalau misalkan dia tuh langsung lompat ke level 3. Yang tadi investasi. Nah, kenapa? Ya tadi pertanyaan kan kenapa sih nggak yang langsung taruh di investasi aja gitu ya daripada ke asuransi yang nggak kelihatan wujudnya gitu Betul. kan ya. Nah, maksudnya gini kak, kita kan nabung terus ya. Anggap kita langsung ke investasi. Let's say itu saham atau reksadana. Ya. Kita nabung misalkan deh udah 5 tahun sampai 6 tahun. Kita bisa sisihkan let's say 500.000 per bulan Oke. gitu ya. Tapi kan balik lagi ya, yang namanya risiko itu kita nggak pernah tahu kan kak. Betul. Ya, risiko itu kita nggak bisa menduga. Misalkan kita udah jaga kesehatan, olahraga rutin, terus juga makan dijaga gitu ya. Tahu-tahu ada risiko misalkan kecelakaan. Amit-amit ya. Amit-amit Amit-amit. gitu ya. Dan ada juga risiko-risiko lainnya yang memang kita nggak bisa jaga sepenuhnya gitu kan. Dan kan banyak case juga ya kak, wah dia udah jaga kesehatan kok gitu ya, tidur dijaga, olahraga dijaga, tapi ya hidup gak sesuai pesanan kan gitu ya. Betul. Ada aja risiko dan ketika risiko itu terjadi ya, investasi atau tabungan yang udah kita kumpulkan itu udah mencukupi nggak untuk ngebayarin semuanya? Lebih ke arah sana sih, udah mencukupi nggak? Kalaupun ya udah tercukupin, kita rela nggak sih? Kita udah sisihin nih setiap bulan, setiap tahun ya nyisihin 500.000 per bulan. Tapi ujung-ujungnya dibayarin semuanya tuh disetor ke rumah sakit. Iya juga sih. Sementara Yang kalau- kaya rumah sakitnya. Benar. Sebenarnya kan lebih kepada ya Gak terima. kita lebih kepada cicil, Iya. ya cicil sedikit-sedikit atau langsung setor sepenuhnya ke pihak rumah sakit. Karena kita nggak mampu untuk bayar semuanya sekaligus ke rumah sakit. That's why ada perusahaan asuransi kan yang Ya. bertugas untuk itu. Oke. Nah, bicara soal tadi nggak berwujud ya kak ya. Ya. Aku tuh bisa mengibaratkan kayak kita tuh bayar gaji satpam sih. Gimana tuh maksudnya? Bayar satpam misalnya nih kita rumah ya. Rumah itu kan berharga ya kak ya. Iya. Di dalamnya ada TV, ada semua barang-barang berharga gitu Iya. ya. Dan kalau misalkan di komplek perumahan pun ada satpam kan. Pasti. Benar Pasti ya? ada. Kita bayar gaji nggak sih untuk mereka jaga keamanan rumah kita? Ada iuran-iuran Ada kan? lingkungan gitulah gitu. Nah bener ya. Kita bayar gaji mereka setiap bulan ya. Bulan. Cuman masalahnya adalah kan
tugas mereka itu adalah menjaga dari risiko kemalingan. Iya. Benar ya, risiko kemalingan. Kalau nih Kak ya, rumah yang kita punya itu tidak terjadi kemalingan, rugi nggak sih Kak? Krik. Sebenarnya ya nggak udah bayarin rugi. gaji. Heeh. Rugi Tapi kan nggak? udah dijaga. Udah dijaga Nggak ya? rugi ya. Udah dijaga. Heeh. Tapi gimana ya jawabnya? Nah kalau misalkan nih kita nggak ada kemalingan ya, Heeh. udah 5 tahun nih nggak ada kemalingan, Iya. bisa nggak sih gue narik gaji satpam yang udah gue bayarin? Ya enggak lah. Ya enggak. Sebenarnya konsepnya tuh sama kayak asuransi Kak, cuma beda objeknya aja. Itu rumah dan ini kita sendiri. Kalau misalnya kita terjadi kenapa-kenapa, asuransi itu yang bayarin semuanya. Jadi kita bayarin si satpamnya itu dalam bentuk asuransi. Wow. Gitu. Penjelasan yang sangat mudah dipahami ya. Semoga terpahami ya. Iya. Analoginya bagus sih, ya benar juga. Gue langsung diem dulu kayak, iya juga ya. Kayak gue langsung gak nyesel Iya. sekarang. Langsung. Kita nggak tahu ya risiko Iya. ke depan gitu ya. Cuman masalahnya memang gini Kak, banyak yang mulai tersadar cari asuransi itu ketika udah ada diagnosa sakit Diagnosa, oke. dari dokter. Itu sudah boleh. Boleh nggak pas diagnosa dulu, baru habis itu kita klaim? Sayangnya tidak. Gitu. Soalnya Langsung kecewa. soalnya Oke. memang ya syarat untuk bisa masuk ke asuransi ya, mengajukan asuransi Oke. itu 2. Apa tuh? Yang pertama uang pasti. Ya pasti. Bayar. Yang kedua adalah kesehatan Kak. Oke. Jadi kalau misalkan sudah ada riwayat, itu memang di asuransi ya, itu ada ketentuan umum dia itu nggak akan mengcover yang namanya pre-existing condition yang udah terjadi sebelumnya dan komplikasi ke depan. Oke, sorry, berarti sebenarnya boleh, tapi jika terjadi dengan kondisi yang pre-condition itu, Oke? ada sakit karena pre-condition itu tidak akan diklaim atau gimana? Ada beberapa kondisi. Mm-mm. Jadi di pihak underwritingnya perusahaan asuransi ya, kalau misalkan kita mau ngajuin polis ya, itu kita benar-benar harus ngasih kondisi kesehatan kita yang Oke. sejujurnya. Nah dari kondisi kesehatan itu perusahaan asuransi bisa ngasih keputusan, bisa dikecualikan penyakitnya, Oke, yang kedua bisa ditolak, oke. atau bahkan yang ketiga bisa sih di approve tapi preminya jadi jauh lebih naik. Gitu. Tapi kan kita nggak pernah tahu ya. Gitu. Oke. Nah, berarti dengan situasi seperti ini banyak banget asuransi kan banyak banget ya sebenarnya. Benar. Asuransi kesehatan kita spesifik ke Yes, asuransi benar. kesehatan ini mungkin yang paling common kayak. Perlu nggak satu orang itu memiliki lebih dari 3 sampai 4 asuransi misalnya kayak gitu? Oh, oke. Perlu nggak sih sampai segitunya gitu? Ini bicara untuk asuransi pribadi ya. Asuransi pribadi. Asuransi betul. pribadi. Sebenarnya untuk asuransi kesehatan yang fasilitas rumah sakit itu cukup punya satu tapi powerful. Cukup punya satu tapi Tapi powerful. oke. Lebih kepada itu emang bisa mengcover punya limit yang gede Kak. Jadi kalau misalnya nih kita punya banyak polis tapi limitnya tuh kecil-kecil, itu juga nggak bisa berguna. Kenapa? Karena kalau misalnya kita ke rumah sakit, mereka cuma minta itu satu. Oh nggak nggak bisa bisa. di ini yang Ini yang 1, 2, yang- 3 gabung ya. segini, yang segini, yang ya Keluar segini. terus dicampur. Itu nggak bisa. Oh gitu. Cukup pilih satu. Tadi gue udah mikir bisa kali kayak gini, gue sambil nabung. Saya kecil-kecil kan. Jadi mending punya satu tapi powerful. Jadi punya limitnya gede gitu loh. Oh gitu. Benar. Berarti satpamnya satu, Satpamnya satu aja. nggak boleh Nggak usah banyak ya? banyak. Itu Oh, iya. bedanya ya. Itu bedanya. Itu Oke, khusus yang fasilitas rumah sakit ya. Tapi kalau berupa santunan sakit kritis, santunan kecelakaan dan lain-lain itu boleh banyak karena menyesuaikan dari jumlah uang pertanggungannya. Oke. Nah, denger rumor. Oke. Ini kayaknya Rumor sering, ini rumor ya, belum tahu ini real apa enggak. Tapi gue pribadi sering banget dengar di Instastory masalah teman-teman yang masuk rumah sakit gitu ya. Terus ngeklaimnya tuh susah banget. Ya lain cerita kalau BPJS gitu ya. Maksudnya kalau misalnya kita ke rumah sakit terus kita udah bilang asuransi, kesannya antreannya langsung panjang banget. Masuk kamar pun pasti full. Oke. Dilempar sana sini, nggak tahu dokternya datang kapan. Nggak tahu ya ini maksudnya Ya, ya. apakah ini
ini kan sebenarnya masalah trust ya. Yep. Kita naruh duit sebagai penjaga risiko kita ke perusahaan. Lalu kemudian malah digituin gitu. Beda Oke. sama kita yang misalnya kita bayar pribadi, langsung bisa Iya, ada iya. ruangannya, Oke. ada dokternya ready, Oke. ada susternya, ini semua servisnya selengkap. Iya. Ini bener nggak sih rumor ini? Oke, bicara rumor ya. Kalau di daerah ya, Oke. kalau di daerah kita bicara di luar Jakarta ya, itu BPJS masih diprioritasin. Ya. Tapi kalau kita bicara di ibu kota ya Jakarta seperti ini ya, memang diutamakan itu adalah yang bayar asuransi pribadi Oh gitu. ya, atau misalkan bayar pribadi. Gitu. Oke. Kenapa ya? Balik lagi itu memang kalau yang aku lihat ya, Kak Mike, itu yang pertama ya. Kenapa sih rumah sakit atau misalkan dokter itu memilih yang bayarnya pribadi? Karena secara fee-nya udah beda. Oke, lebih mahal pasti. Iya pasti. Balik lagi rumah sakit is a business ya guys ya. Yes, betul. Ya, itu Dan- tidak bisa dipungkiri, it's a benar. business. Dan aku kan sebelumnya pernah kerja di perusahaan bank ya. Oh ya. Dan kebetulan menghandle perusahaan-perusahaan yang bangkrut. Oh oke. Dan beberapa itu adalah perusahaan rumah sakit. Yang akhirnya bangkrut juga. Pilot gara-gara BPJS tidak membayar. Oh gitu. Bukan tidak membayar juga sih. Telat ya membayar Oh ya. telat membayar. Betul. Mempengaruhi cash flow dari rumah sakit. Yes, Balik betul. lagi. Jadi akhirnya nggak Oke. bisa bayar kewajiban di perbankan. Oke. Gitu sih. Jadi mereka ya tentunya mengutamakan orang-orang yang bayar pribadi, Kak. Gitu ya. Gitu. Tapi rumor ini benar. Betul. Betul. Kalau nggak percaya bisa ke rumah sakit langsung ya. Cobain gitu ya sebenarnya guys. Cobain Benar. gitu. Tapi jangan sakit ya. Amit-amit Iya. gitu. Sebenarnya bisa lihat itu antriannya langsung sih. Ada rumor lagi. Ini rumor banyak Oke, banget nih kayaknya. banyak Soalnya banget ya rumornya. asuransi ini seru banget nih. Masalah uang yang ibaratnya kadang namanya BU ya. Ya. Butuh uang gitu. Kadang gue pernah lihat teman-teman gue punya beberapa kartu asuransi. Lalu kemudian dia sakit. Oke. Katakanlah sakitnya demam, flu. Tapi kemudian ada permintaan untuk padahal bisa rawat jalan. Ada Oke. permintaan untuk rawat inap. Oke. Terus posting tuh, Oke. nggak diinfus, nggak ada apa, cuman posting masuk UGD gitu. Kayak kita udah, wah gitu lu sini ya lu kenapa? Gak, biar rawat jalan aja gitu kayak. Kok happy gitu maksudnya? Turns out Iya, iya. itu ternyata supaya bisa dicairin duit asuransinya untuk kepentingan pribadi. Ini rumor ini masih rumor ya. Ya. Rumor ini benar atau tidak? Untuk asuransi kantor atau yang pribadi? Biasanya asuransi pribadi sih Oh, biasanya. oke, asuransi pribadi ya. Jadi sebenarnya kalau di asuransi pribadi itu kan bisa milih juga ya, Kak. Dia tuh ambil rawat inap aja atau ambil rawat jalan. Oke, Tapi memang mostly orang ngambil asuransi pribadi itu untuk rawat inap. rawat inap, Ya, karena rawat jalan itu bisa di-cover dari BPJS atau asuransi kantor. betul. Ya. Dan di ketentuan rawat inap di asuransi pribadi itu adalah minimal di UGD itu adalah 6 jam. Oh, ada aturannya minimal 6 jam. Yes, betul. Itu udah bisa di-cover sebenarnya. Jadi kan kadang-kadang dia datang ke rumah sakit perlu diobservasi ya. Kalau misalnya observasinya lama, misalkan 7 jam, 8 jam itu bisa di-cover. Oke. Tapi kalau misalnya ada praktik yang kayak tadi ya ada aja sih sebenarnya ya. Ada gitu ya? Ada aja sih. Nasabahnya ada sebenarnya. nggak? Kalau nasabahku sih enggak ya. Enggak ya, jujur-jujur nasabahnya Jujur-jujur gitu. aja. Tapi nasabah yang lain dari agen-agen yang lain ada cerita, pernah dengar cerita nggak? Pernah dengar cerita sih, lebih kepada karena pengennya tuh di cover ya sama asuransi. Jadi ya udah bilangnya itu sakit ini segala macam gitu ya. Jadi masuk Padahal enggak. masuk kategori rawat inap Oke. gitu. Karena kan yang bisa menentukan masuk kategori rawat inap adalah dokter, Dokter, ya. ya. Iya benar. Jadi kalau sebagai pihak asuransi itu sebenarnya lebih kepada melihat apa yang didiagnosa dari dokternya itu sendiri, Kak. Oh, oke. Gitu. Berarti sebenarnya kalau kayak gini berarti si yang terlibat ini Itu sebenarnya pasien. kenal sama dokter berarti. Pasien dan dokter sih. Ya dua-duanya masih punya Bestie dong mereka, kepentingan yang bestie. sama ya. Oh gitu. Bentar. Berarti kan sebenarnya kalau misalnya kayak Allianz, itu kan duitnya kita nggak bayar sama sekali. Mm-mm. Berarti bayar ke rumah sakit langsung. Melalui Pasien dapat apa? provider. Oh. Jadi pihak asuransi itu bayarnya melalui provider. Oke. Salah satunya provider terbesar itu kan Admedica ya.
Oke. Nah itu. Jadi Admedika yang bakal bayarin duluan, menjaminkan Oke. pembayarannya. Menjaminkan pembayarannya. Setelah dibayar, duit kan masuk rumah sakit dong. Yes, betul. Nggak masuk dong ke pasien. Terus ngapain dia harus bohong? Supaya dia nggak bayar rawat jalannya tadi, Kak. Oh gitu. Iya. Tapi ada yang bisa diambil duit pribadi nggak? Oh, itu lebih ke santunan harian ya. Oh ada juga Ada santunan juga, harian. Kalau di itu ada santunan harian sebenarnya. Jadi kalau misalnya dia rawat inap, itu kalau misalkan dia tuh pakainya asuransi yang lain, contoh asuransi kantor. Oke. Nah itu bisa direimburse santunan hariannya, Kak. Ini juga banyak praktek sih. Banyak praktek seperti ini gitu ya. Iya benar. Oke, menarik. Tapi Ini jangan jadi tips and trick iya, ya. benar. Soalnya kan oknum ya banyak di mana-mana Oknum ya, banyak. nggak cuma di insurance tapi di industri lainnya juga ada. Heeh. Ada risiko nggak? Maksudnya kalau ketahuan di-cut gitu. Pasti. Tidak boleh melanjutkan lagi preminya gitu. Kalau itu sih enggak ya, lebih Oke. kepada itunya dibayar atau enggak. Ah, Jadi sebenarnya oke. kalau di asuransi, kalau dia memenuhi ketentuan ya Kak ya, itu sebesar-besarnya biayanya itu bakal di cover. Tapi kalau nggak memenuhi ketentuan itu, sekecil apapun itu nggak akan dibayarin. Oke. Lebih ke Jangan sampai cover. ketahuan lah ya. Nggak berani ngomong. Oke. Gak berani ngomong. Ya nggak boleh guys, nggak boleh bohong. Bohong tuh Iya, dosa. Udah gitu jujur-jujur aja ya. gitu kan. Benar. Pernah nggak dengar cerita atau pengalaman nasabah? Klaim asuransi terbesar berapa sih? Yang sampai wow, fantastic number gitu. 11 miliar. 11 miliar. Yes. Sakit, maaf ya, maksudnya sakit apa itu? Pengobatan di Singapura. Itu memang udah Oh bisa sakit di luar kritis. negeri ya? Betul. Oke. Kan tergantung dari benefit yang dia ambil ya asuransinya. Berarti sampai operasi gitu-gitu kayaknya. Yes, semua. Kebetulan emang kejadiannya baru tahun ini sih. Full Dan cover. akhirnya- Full cover dan akhirnya memang nasabah udah dipanggil Tuhan sih. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, jadi sedih kan? Jadi sedih. Tapi mungkin ya bingung kan gue kalau udah sedih gini ya. Tersentuh Jangan kan. sedih dong. Tapi memang biaya rumah sakit itu mahal banget Kak. 11 Kan miliar inflasi ya. medis kan naik ya. Ya. Gitu. Oke. Berarti itu bentar, aku boleh korek-korek nggak? Boleh. Yang 11 miliar. Itu boleh tahu nggak dia bayar bulanannya berapa? Oke. Dan sudah berapa lama? Kebetulan itu usianya 40-an ya Kak ya. Oke. 40-an dan memang ambil premi itu sekitar 5-7 juta ya Per bulan. per bulan. Dan dia sudah dari tahun? Lumayan ya dari 2020. Oh, dari 2020 ya. Sebenarnya masih baru-baru banget Masih ya, masih baru. 3 tahun ya. Iya, betul. Tapi Berarti yang sebenarnya- ya balik lagi ya Kak, kita nggak tahu ya. Tapi kalau dihitung maksudnya bahasa kasarnya nih, Untung. bahasa matematik. Bayar 7 juta dikali 36 bulan, Benar. kan 3. Itu kan kayaknya nggak nyampe sampai 11 miliar ya. Yes. Tapi bisa diklaim sampai 11 miliar gitu. Dari fasilitas kartu rumah sakitnya. That's why penting banget punya limit yang besar. Kak. Oke. Itu juga jadi fun fact ya. Maksudnya bukan kita mendoakan supaya Iya, teman-teman benar. sakit, tapi kita nggak tahu ke depan Benar. risikonya seperti apa. Dengan kita mulai, karena banyak mungkin beranggapan bahwa misalnya ternyata 5 tahun ke depan kita harus ada operasi yang menghabiskan duit 5 miliar. Bukan berarti kita harus bayar premi itu 5 miliar dibagi No. berapa tuh? 72 bulan misalnya kayak No, gitu iya. supaya enggak kan kayak Enggak. gitu. Nah itu. Jadi itu emang limitnya tuh udah tercantum di fasilitas kartu rumah sakitnya Kak. Oke. Boleh cerita lagi nggak, Tuti? Ada masalah umum apa yang sering terjadi di dunia asuransi atau yang sedang hot-hotnya nih sekarang? Mungkin Oke. kalau orang dalam kan biasanya Iya. beritanya lebih hot ya gitu ya. Masalah asuransi ini mungkin lebih ke nasabah ya. Ya, nasabah. Oke. Ada 3 sih Kak, sebenarnya 3 masalah yang common Oke. yang terjadi ya. Yang pertama itu kebanyakan mereka punya polis karena gak enakan sama agennya. Kayak nggak enakan. Iya, gak enakan. Misalnya nih ditawarin sama agennya dan kebetulan agennya ini adalah teman dekat atau keluarga. Oke. Itu salah Sungkan satu. ya. Ya sungkan, yaudah deh bayar aja gitu ya. Heeh. Dan yang kedua itu punya polis tapi nggak ngerti isinya.
kayak saya punya kartu nih, tiap bulan bayar, tapi nggak tahu polisnya Nah. dan nggak tahu juga bukunya di mana. Itu sangat disayangkan Heeh. ya, karena ketika takutnya nih Kak terjadi risiko ya, kita beranggapan udah punya polis yang benar-benar sesuai. Ya, kita mikirnya oh ini bakal di cover, tapi ternyata malah jadinya nombok karena kita nggak tahu isi-isinya. Itu ya. Terus kemudian yang ketiga, punya polis asuransi itu tapi mengharapkan uang balik atau investasi. Emang bisa diinvestasikan? Sebenarnya ada aja ya produk yang menawarkan asuransi plus investasi. Ada? Ya ada. Tapi memang investasi itu tuh bukan untuk yang jadi cuan Kak ya, tapi lebih mengcover untuk biaya-biaya asuransinya kayak gitu. Jadi mindset itu yang memang harus diluruskan lagi ke nasabah-nasabah sih. Itu apa nama produknya? Maksudnya ada yang Asuransi unit link. unit link ya? Yes. Oke, itu berarti kita sebenarnya investasi. Jadi duit misalnya nih, ini bahasa kasarnya Iya, ya setelah dengar penjelasan Iya, Tuti. Berarti gua punya, misalnya kayak gua bayar 585.000 Ya. per bulan. Itu langsung diinvestasikan. Oke. Masuk Tergantung investasi. itu asuransi tradisional atau unit link. Kalau unit link, Sebenarnya premi yang kita bayarkan ke perusahaan asuransi itu kan pastinya mereka akan kembangkan ya Kak ya. Ya. Bener ya, untuk perkembangan perusahaan itu sendiri. Cuman yang membedakan adalah asuransi tradisional itu bagaimana dengan asuransi unit link. oke. Kalau kita bayarkan asuransi tradisional itu memang pure untuk bayarin cost of insurance-nya, biaya asuransinya. Oke. Ya. Kalau misalkan di unit link itu ada porsi investasinya. Nah, mungkin Kak Mike agak bingung ya. Iya, Gimana sedikit ya? sih. Jadi dulunya itu memang adanya itu kan asuransi tradisional ya. Heeh. Kita bayar-bayar premi. Cuman karena yang kita tahu Kak, biaya asuransi itu kan naik setiap tahunnya ya. Ya. Ya, sama seperti biaya pendidikan juga akan naik terus ya, sesuai dengan inflasi gitu ya. Nah, kalau di asuransi tradisional kita akan bayar kenaikan premi seiringan dengan kenaikan biaya asuransi itu. Setiap perpanjangan nih biasanya Kak. Ada kenaikan harga. Iya betul. Bisa nih Kak, asuransi tradisional kan biasanya bayarnya per tahun gitu. Berapa ya. sih biayanya? Setahun bayarnya setahun gitu ya. Misalnya contoh kayak 6 juta gitu 6 ya. juta gitu. Contoh misalnya kayak Kak Mike tadi 500-an ya per bulan. Nah kalau misalnya tradisional kan bayarnya per tahun ya, Ya. 6 juta gitu. Itu bayarnya emang pure ke dalam setahun itu. Ya. Kalau mau perpanjang itu akan dinilai lagi sama pihak underwriting. Oh, oke. Ya, dan itu disesuaikan dengan kenaikan biaya asuransi berapa premi yang akan dia bayarkan. Oke. Nah, karena kelemahan itu akhirnya muncullah asuransi Produk ini, unit link. Betul. Itu tujuannya. Jadi akhirnya premi yang kita bayarkan di awal itu sedikit lebih mahal Kak dibandingkan yang tradisional. Untuk di awal Lebih ya. mahalnya berapa tuh? Bisa sekitar 200-300 ribu per bulan. Lebih mahal 200-300 ribu? Yes. Oke. Nah, Tapi masih oke lah. Saya gitu masih maksudnya. oke. Cuma kan orang kan selalu melihatnya lebih murah ini gitu ya. Ya, pasti. Cuman ya apa sih keuntungannya kalau misalkan kita bayarkan yang unit link gitu ya. Porsi yang tadi, yang sisanya tadi itu kan akan diinvestasikan. Nah, diinvestasikannya itu tujuannya itu buat bayar kenaikan biaya asuransi yang terjadi tiap tahun Kak. Oh, jadi kita tiap tahun nggak bayar gak bayar kenaikan premi itu benar. karena uang selisih di awal itu sudah dipakai untuk diinvestasikan Yes, untuk betul. nutupin. Benar, untuk mengcover oke. itu sebenarnya. Dan memang bukan berarti asuransi unit link itu preminya flat seumur hidup, bukan ya. Oke. Tapi cenderung Oke. flat karena udah di cover sama kenaikan biaya asuransi itu oleh si investasinya. Gitu. Oke. Tapi kalau misalkan cost of insurance-nya itu naiknya lebih tinggi dibandingkan dengan investasi, berarti kita harus top up. Gitu. Oke. Itu diinvestasikan kemana? Misalnya selisih 200-300 ribu itu, boleh tahu nggak diinvestasikan di Oke. mana? Perusahaan asuransi kan ada manajer investasinya ya. Ada Sama kayak MI-nya. reksadana ya, Ya. itu ada. Jadi si nasabah itu juga bisa bebas pilih ya. Mau dikembangkannya itu misalkan ke pasar uang atau ke obligasi atau ke saham. Oh, berarti reksadana Ada ya? pilihannya, iya betul. Oh.
Berarti bisa ke Miraset dong. Kita punya soalnya produk reksadana, Oke. langsung promo. Nah itu kerjasama dengan manajer investasi. Boleh dong nanti undang ke sini, Boleh, main boleh. ke Miraset nanti. Siapa tahu kan bisa gol kan. Kerjasama ya. Heeh. Oke. Nanti berarti gue dapat free asuransi ya. Asuransi. No. Langsung di no. Oke. Nah, Putih. Oke, ini berarti sudah sekedar menjelaskan ya. Yap. Berarti apakah unit link bisa dicairkan sama saya karena itu bentuk investasi? Oke. Sebenarnya investasi yang ada di asuransi unit link itu bisa dicairkan karena itu Oke. haknya nasabah sebenarnya. Ya. Tapi yang perlu kita tahu nih Kak ya, apa efeknya kalau misalkan kita ambil dananya? BU kali. Pengen. Bukan, lebih kepada dampak ke Oke. asuransinya sih. Oh, oke. Ya, jadi kalau misalnya nih, kan kita bayar premi setiap bulan gitu Ya. atau setiap tahun gitu. Mm-mm. Itu kan udah ada nilai investasi yang terbentuk ya, nilai tunai. Ya. Kan kita bisa lihat juga dari portal atau websitenya kita ya, akunnya kita udah berapa ya nilai investasinya gitu ya. Ya. Kalau misalkan kita tarik ya, itu dampaknya lebih kepada kalau misalnya nih kenaikan biaya asuransi naik-naik terus ya. Ya. Tapi nilai investasinya udah ditarik, ya otomatis nggak ada yang mengcover untuk kenaikan tadi. Betul. Artinya jadi top up juga gitu loh. Iya, iya. Jadi biaya lagi untuk tahun Yes, depannya betul. pas kenaikan premi. Make sense sih. Oke. Harusnya sudah lengkap ya. Boys bisa langsung daftar asuransi semua teman-teman di sini langsung pengen daftar. Ada lagi nggak kira-kira? Sebenarnya ada lagi. Tapi mungkin lebih ke sahabat Miraset. Silakan Tuti kalau misalnya kamu punya saran, Oke. pesan buat teman-teman yang mungkin sudah punya dan Oke. mungkin merasa ragu kayak Iya, gue iya. tadi, dan akhirnya gue yakin oh ya ini gak sia-sia guys, ini adalah meminimalisir risiko kita ke depan. Kita nggak tahu ke depan seperti apa Oke. gitu ya. Dan mungkin buat teman-teman juga yang belum punya Oke. dan mungkin masih ragu, ini beneran gue harus mulai nggak sih dari sekarang? Itu boleh nggak kasih pesan-pesan buat sahabat Oke. Miraset? Hai sahabat nilai aset ya. Nggak usah tegang-tegang banget. Kasih tips aja. Lebih kepada ya itu harus sisihkan uang sih. Harus dipaksain untuk menyisihkan uang Oke. ke proteksi atau asuransi ya. Gak usah buru-buru untuk mencapai investasi. Misalnya nih pengen deh punya tabungan sekian ya. Gak usah buru-buru karena kalau misalkan kita melewatin tadi ya piramida keuangan itu yang ada malah ngerusak gitu loh. Kalau misalkan di luar negeri sana ya mereka itu udah sangat aware Kak sama yang namanya asuransi, dan itu memang benar kata Jack Ma ya, nggak ada orang yang bangkrut gara-gara beli asuransi. Justru orang bisa bangkrut itu gara-gara nggak punya asuransi. Gitu. Betul, itu betul banget. Mungkin lebih kepada tipsnya itu ya mumpung masih sehat dan masih muda ya, karena kalau misalnya masih sehat dan muda itu preminya lebih murah dan juga chance untuk diterima di asuransi itu lebih besar. Nah, untuk memilih asuransi pastinya nih perusahaan itu harus punya reputasi yang baik. Oke. Yang kedua, produk yang kita ambil itu emang benar-benar sesuai kebutuhan dan kita tahu apa yang kita ambil. Lebih ke arah sana. Dan yang ketiga adalah memilih agen yang tepat Kak. Emang ada agent yang nggak tepat? Well, kalau misalkan memilih agent, karena ini benar-benar untuk membantu kita itu beresin klaim sih Kak. Kan kita bayar premi, Ya. tujuannya adalah ketika terjadi risiko, itu bisa dapat servis yang baik ya. Ya pasti. Supaya klaimnya tuh benar-benar bisa dibayarin gitu ya. Nah mungkin dari aku tips memilih agentnya tuh ada 3 nih Kak. Apa tuh? Yang pertama itu agent yang benar-benar kita bisa percaya. Trust ya. Yes, ya gimana dia itu brandingnya, gimana dia image-nya, apakah dia itu benar-benar bisa ngebantuin kita ke depannya. Ya, yang kedua adalah agent yang full time. Kenapa? Kalau misalkan dia itu masih ada pekerjaan atau bisnis sampingan di luar sana ya, itu kurang bisa fokus bantuin klaim nasabahnya Kak. Ya, dan yang ketiga itu adalah agent yang knowledgeable. Ya, punya product knowledge dan juga pengetahuan tentang perusahaan asuransi itu luar dalam. Oke. Ya, jadi bisa tahu nih nasabahnya itu dia ambil apa aja. Jadi once ketika terjadi risiko, dia bisa firm kalau
klaim itu bisa dibayarin dan bisa fight juga kalau misalkan perlu diaju banding. Kayak gitu. Oke. Itu dia ya sahabat Miraset ya. Wah, luar biasa. Jadi gimana? Mau buka asuransi, guys? Oh, BPJS dulu. Oke deh. Tuti, terima kasih buat waktunya hari ini. Semoga bermanfaat buat sahabat Miraset dan nanti kita tunggu update-nya ke depan ya. Oke. Semoga semua orang tetap terhindar dari risiko. Amin. Amin.